Fir'aun yang sudah berabad-abad berkuasa dengan tiraninya, dengan kekufurannya itu, akhirnya berhasil dikalahkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka terjadilah peralihan kembali hidup atau peradaban manusia dari peradaban kekufuran kepada peradaban Islam. Berteman dengan orang-orang yang rajin, cerdas. Cerdas itu kan bisa dibangun. Tidak diberikan begitu saja. Dan setiap manusia diciptakan oleh Allah itu dengan tingkat kecerdasan masing-masing. Yang kalau dioptimalkan itu bisa sama dan sejajar nantinya. Ya, karena batas ilmu manusia itu ada batasnya. Kuasai Quran dengan baik, makna kandungannya, jalankan dan laksanakan, selesai. Itu aja batasnya. Yang tidak terbatas ilmunya hanya Allah. Seluruh makhluk manusia maupun alam semesta secara keseluruhan, termasuk para malaikat juga terbatas. Seluruh ilmu mereka terbatas. Ada awal dan ada akhir. Yang tidak pernah ada awal dan akhir adalah Allah. Karena dia adalah yang maha pertama. Wal awwalu wal akhir. Nah, ketika sampai pertama tadi gini. Akar masalah kita apa? Konflik. Dengan siapa? Setan. Pertarungan manusia dengan setan dimenangkan oleh kenapa? Karena manusia telah diberi Allah bekal ilmu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika kalimat itu diterima dengan baik, maka seluruh Nabi Rasul pun menjadikannya sebagai way of life, jalan hidup. Kata Allah begini, siap ya Allah. Kata Allah jangan begini, siap ya Allah. Gitu. Nah itulah sementara strategi setan atau iblis secara keseluruhan kebalikannya. Itu aja. Paham? Makanya perlu kamu ketahui dulu konsep yang benarnya. Yang enggak begitu berarti dari setan. Kalau yang enggak benar dari setan. Pastikan itu. Paham tidak? Logikanya, lihat. Perhatikan logikanya gampang saja. Kalau Allah menyuruh kita baca, kamu enggak mau baca. Kalau Allah menyuruh kepada kita jujur, kamu enggak mau jujur alias bohong. Dari siapa? Pasti dari setan. Gitu aja. Nabi suka dengan yang kanan, kita sukanya dengan yang kiri. Minum, kata Nabi, khudh biyaminik, ambil dengan tangan kananmu. Kita malah ngambil dengan tangan kiri. Bisa dipahami? Sederhana kan? Baik, kenapa Nabi itu sukses dan selalu memenangkan? Karena dia punya, punya konsep hidup yang dijalankan, yang bersumber dari siapa? Tadi kalimat-kalimat tadi konsep kan? Kita sudah belajar. Kalimat itu apa? Konsep kan? Ya kan? Ini apa namanya? Komputer atau laptop. Konsep bukan? Konsep, gambaran. Gambaran apa? Fungsi dari satu alat yang beda sekali dengan... Beda enggak laptop dengan handphone? Bedanya di mana? Padahal isi kandungannya boleh jadi sama. Di sini juga ada sekarang yang namanya Word. Ada yang namanya hampir sama lah antara Quran dan laptop itu. Tapi namanya beda. Kenapa? Halo? Beda? Beda?
Beda fungsi, bukan hanya beda bentuk. Bentuknya komputer bisa segede gini juga, nggak ada masalah. Tapi beda fungsi. Di mana perbedaan mendasar fungsi handphone dengan laptop? Padahal isinya hampir sama. Persis. Ada handphone yang namanya Microsoft. Isinya juga ada Windows-nya. Sebagaimana laptop ada Windows-nya. Coba, perbedaan mendasar apa? Handphone lebih phone to phone. Cuma di tangan. Untuk berkomunikasi. Ya, terutama komunikasi verbal. Kita ngomong tuh, halo gitu. Laptop bisa nggak? Bisa, tapi bukan untuk itu. Sebagaimana handphone juga bisa buat ngetik, buat macam-macam. Tapi memang awalnya bukan untuk itu. Handphone itu untuk kita berkomunikasi. Hanya anak-anakku sekalian, komunikasi yang kita bangun lewat handphone ini by data dengan sejumlah data. Makanya ada berbagai macam aplikasi program di situ. Bahkan ada YouTube segala macam ada di situ. Untuk apa? Berkomunikasi dengan orang. Kita kirim tuh. Kan kalau pakai ini terlalu ribet kan. Kalau pakai laptop. Laptop bisa, cuman beda dengan handphone fungsinya. Itu cara kita menganalisa satu masalah anak-anakku sekalian. Sudah ketemu? Akarnya apa? Konflik. Siapa? Manusia dan iblis atau setan. Terus dimenangkan oleh? Kenapa? Karena mereka mendapatkan petunjuk tadi dari Allah. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin. Atau wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan ternyata bukan hanya Adam alaihissalam. Seluruh warisan Nabi Allah Adam kepada para putra-putranya, cucu-cucunya semuanya mengalir. Nanti ketika terjadi sebuah bias penyimpangan tuh. Allah mengingatkan kepada seluruh putra dan putri Adam untuk tidak membunuh. Tapi ada satu di antara mereka yang melakukan pembunuhan. Siapa? Qabil membunuh Habil. Penyimpangan bukan? Walaupun dia kemudian bertobat. Kemudian begitulah siklus hidup. Begitu terjadi penyimpangan kesana kemari diluruskan lagi oleh Allah melalui para nabi yang baru. Ada Nabi Idris, kemudian Nabi Saleh, kemudian pada akhirnya sampai Nabi Ibrahim. Terjadi lagi penyimpangan dalam berbagai persoalan kehidupan. Diangkatlah Nabi Ya'qub, kemudian Nabi Yusuf. Sampai pada akhirnya terjadi penyimpangan dalam kehidupan. Salah satunya dalam konteks kekuasaan. Menjadi tirani, diktator. Maka Allah pun mengutus siapa? Nabi Musa alaihissalam. Menyelamatkan siapa? Bani Israel. Yang waktu itu dijajah, diperbudak. Nggak ada harganya di hadapan Fir'aun. Diselamatkan oleh Allah. Nah pada saat, perhatikan. Ketika manusia muncul bertentangan dengan fitrah manusia. Seperti tadi muncul namanya, kalau sosok seorang raja itu namanya Raja Namrud. Nah itu dia berarti mewakili setan. Faham? Muncul lagi Fir'aun mewakili setan. Pada akhirnya ketika, perhatikan. Ketika manusia-manusia itu juga akhirnya berkuasa tapi tidak dengan konsep dan ajaran Allah. Maka di situ terjadilah pertarungan hebat kembali antara manusia dengan setan. Dan cara Allah untuk memenangkan pertarungan kembali lagi diutus Nabi dan para Rasul Allah. Akhirnya perhatikan Fir'aun yang sudah berabad-abad berkuasa dengan tiraninya, dengan kekufurannya itu.
akhirnya berhasil dikalahkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka terjadilah peralihan kembali hidup atau peradaban manusia dari peradaban kekufuran kepada peradaban Islam. Anak-anakku sekalian, pertarungan itu tidak pernah akan berakhir sampai kita memasuki kehidupan yang lebih pasti abadi, yaitu kematian. Nah, sekarang ketika tidak ada Nabi, terus apa yang harus kita lakukan? Tentunya Islam juga menekankan kepada kita kan gak bisa bergantung ke Nabi. Dan tidak boleh bergantung hanya kepada seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketergantungan kita hanya pada Allah. Sedangkan Allah hayyun la yamut. Allah itu maha hidup. Tinggal bagaimana cara kita kembali ke Allah. Bagaimana supaya kita seperti Allah memelihara Nabi Rasulnya, kita juga dijaga dan dipelihara oleh siapa? Allah.